Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Tutur kata yang manis mendapat banyak sahabat, dan keramahan diperbanyak oleh lidah yang manis lembut. Mudah-mudahan banyak orang berdamai denganmu, tetapi dari antara 1000 hanya satu saja yang menjadi penasihatmu. Jika engkau mau mendapat sahabat, ujilah dia dahulu dan jangan segera percaya padanya. Sebab ada orang yang bersahabat hanya selama menguntungkan, tetapi dikala engkau mendapat kesukaran, ia tidak bertahan. Ada juga sahabat yang berubah menjadi musuh, lalu menistakan dikau dengan menceritakan percecokanmu dengan dia. Ada lagi sahabat yang ikut serta dalam perjamuan makan, tetapi tidak bertahan pada hari kemalanganmu. Pada waktu engkau sejahtera, ia sehati sejiwa dengan dikau dan bergaul akrab dengan seisi rumahmu. Tetapi bila engkau mundur, ia berbalik melawan dikau serta menyembunyikan diri terhadapmu. Jauhilah para musuhmu dan berhati-hatilah terhadap para sahabatmu. Sahabat yang setia merupakan pelindung yang kuat, yang menemukannya menemukan suatu harta. Sahabat yang setia tiada ternilai dan harganya tiada terbayar. Sahabat yang setia laksana obat kehidupan. Hanya orang yang takwa akan memperolehnya. Orang yang takwa memelihara persahabatan dengan lurus hati, sebab sebagaimana ia sendiri, demikian pun sahabatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ketetapan-ketetapan-Mu akan menjadi sumber sukacitaku, firman-Mu tidak akan kulupakan. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-Mu yang ajaib. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati, aku hendak memeliharanya. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Ku
Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa, Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi, hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Mereka menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka pria dan wanita, karena itu pria meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istrinya menceraikan suaminya, lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan. Dalam bacaan hari ini kita diperlihatkan tentang arti dari sahabat. Dikatakan dalam bacaan yang pertama, sahabat yang setia, yang sejati, itu tiada ternilai. Dan tidak ada angka berapapun yang mampu membayar seorang sahabat. Lalu kalau kita melihat dalam sabda yang disampaikan Yesus dari Yohanes bab 15, sungguh memang kasih sahabat itu bahkan sampai rela menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya yang lain. Dan ketika kita menemukan sahabat yang demikian, sungguh berbahagialah kita. Dikatakan juga sahabat yang demikian adalah obat kehidupan. Kalau kita sakit, obat yang paling manjur adalah obat memiliki orang yang senantiasa mendukung kita apapun situasi kita. Dan ketika kita memiliki obat kehidupan seperti ini, maka pengharapan kita akan selalu ada. Kita bisa hidup dalam pengharapan ketika orang lain, sahabat kita, melihat kita, menatap mata kita dengan penuh pengharapan.
Dan dalam bacaan tadi, untuk bisa mendapatkan sahabat yang setia dan sejati, syaratnya adalah orang menjadi takwa. Dan selain takwa juga manis dan juga ramah serta lurus hatinya. Maka kalau kita kesulitan menemukan sahabat, mungkin kita belum benar-benar menjadi orang yang takwa, belum benar-benar menjadi orang yang memberikan sebuah sweetness dan keramahan, dan juga mungkin kita belum lurus hatinya. Lalu Romo, kalau saya sudah yakin saya takwa, saya pun berkata-kata dengan manis dan ramah dan juga lurus hati, tetapi masih sering kali dibohongi. Kalau masih belum dapat, maka jadilah salah satunya, jadilah seorang sahabat sejati, jadilah salah satunya supaya kamu didapati oleh orang lain yang akan menjadi sahabatmu. Dan dalam bacaan Injil kita melihat sahabat sejati itu sungguh ada dan Yesus menunjukkannya dalam relasi perkawinan. Suami dan istri menjadi sahabat sejati, mereka menyatukan janji manusiawi mereka dan janji itu dinaikkan dan dikuduskan oleh Allah menjadi sakramen. Dan dengan demikian, kedua sahabat ini tak terpisahkan lagi sejak semula. Dan lihatlah orang-orang yang sudah lanjut usia, kasih mereka itu ditransformasi dari kasih yang mungkin sebelumnya ingin memiliki karena ketampanan rupa, tetapi ketika kita sudah lanjut usia, kasih itu bertransformasi menjadi kasih seperti seorang sahabat ini. Dan itu mungkin terjadi dalam rumah tangga kita kalau tadi ada ketakwaan, ada kemanisan, dan ada keramahan serta kelurusan hati dalam keluarga kita. Lalu bagaimana dengan Romo? Ya, Romo ada juga sahabatnya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ya, namanya, ya bisa diganti namanya Oma Eni, namanya Mbak Ita, namanya Bu Titin, ya namanya siapa? Banyak. Yesus, kalau kita bilang Yesus kita nggak bisa lihat. Tetapi ketika kita bilang sahabat kita, walaupun belum jadi sahabat, ketika kita bilang dia sahabatku, di situ ada sebuah doa supaya dia sungguh-sungguh menjadi sahabat kita, supaya dia sungguh-sungguh mewujudkan, menampakkan kasih Yesus sang sahabat yang rela memberikan nyawanya bagi sesamanya. Dan kalau belum dapat, apa tadi? Kitalah jadi salah satunya, supaya orang lain mendapati kita sebagai sahabatnya. Semoga Tuhan memberkati kita.